Shalom, selamat pagi. Wow, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Kita telah ketemu lagi di tuntunan sepekan pagi hari ini. Kali ini kira-kira siapa yang akan menemani saya? Saya ditemani oleh Cool Blog Day. Tuhan itu dahsyat. Amin. Amin. Ini saya mau tahu nih personilnya siapa aja yang dibawa Cool Blog Day. Boleh memperkenalkan diri? Dengan kuasan, saya Mimi, Saya Lydia. Saya Samuel. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. amin. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita bersatu hati dalam doa yuk. Boleh dipimpin dalam doa? Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini ya Bapa. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh ada di dalam tuntunan sepekan ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mau terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Oh Rabataka Syara Rabaya 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 Syara Rabaya Syara Rabaya Rabaya Syara Rabaya kami mau mengikuti jejakmu ya Tuhan, jejakmu yang indah ya Bapa. Oh ya Rabba Syanda ya Rabba. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di bawah antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami ya Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh ya, memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
urapan-Mu kami dimampukan. Di dalam kekuatan-Mu kami dimampukan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap masuk dalam tuntunan sepekan pagi ini. Biar kami terus Kau urapi ya Bapa. Yes. Bukan hebat kuat kami, tapi karena semua karena Engkau. Biar kiranya tuntunan sepekan ini boleh menjadi berkat bagi Amin. banyak orang Tuhan, dan Amin. terutama bagi kami semua di sini. Yes. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Pagi hari ini kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang saya ingin dengan tema kita yang di pagi hari ini, menuai berkat rohani. Saya mau tanya dulu nih sama kepala punya dulu kayaknya. Menurut Ko Hasan, berkat itu apa Kak? Berkat itu ya bukan hanya dari harta, Ya. materi ya. Maksudnya kita dikasih kesehatan itu bukan berkat yang luar biasa dikasih Tuhan ya. Ya maksudnya kita istilah kan orang ada yang misalnya berkat dengan berlimpah, harta berlimpah, tapi istilah kan mereka tuh ya tidak bisa ada namanya sukacita itu ya. Benar. Nah, itu ya suatu berkat yang luar biasa itu ya. Bisa berkat tuh bukan mulai dari harta materi saja. Duit banyak tapi sakit. Betul, Rumah jika itu mereka ya. tidak punya damai sukacita. Iya. Betul ya. Duit banyak tapi terbaring di rumah sakit. Betul ya. Nggak bisa menikmati juga ya Iya kan. betul ya. Nggak bisa menikmati berkat dari Tuhan. Yes. Sama juga bohong. Iya. Mendingan duit pas-pasan tapi sehat. Saat ya itu yang paling penting. Maksudnya cukup. Iya betul ya. Maksudnya ada berkat materinya cukup. Tapi ini kita sehat gitu. Betul, ya. Maksudnya cukup, Yes. cukup beli rumah, cukup beli mobil. Iya ya. Cukup ya Pak ya. Betul. Amin amin. Haleluya. Amin. Nah ini tema saya ini dikasih ini menuai berkat rohani. Maksudnya berkat rohani itu seperti apa sih Cimimi, boleh? Kalau rohani itu kan lebih ke internal ya, Ya. lebih ke apa yang kita rasa, Mm-mm. bukan cuma sekedar yang terlihat, tapi yang pasti yang tidak terlihat. Ya. Gitu. Jadi ya, yang contohnya misalnya kayak damai sejahtera, sukacita. Nah itu kan nggak bisa terlihat, tapi kan bisa kita rasakan gitu loh. Benar. Jadi lebih ke apa ya? Kayak kepuasan lah ya. Padahal kepuasan hati gitu loh. Iya. Karena sesuatu yang udah kita lakukan pastinya. Kalau dari Samuel gimana? Berkat rohani sih menurut saya, dan kita kalau baca juga di Alkitab, berkat rohani itu hal yang mungkin kita bisa rasakan tapi nggak terlihat, yang kayak Cimimi bilang, kayak damai, sukacita, terus karya penebusan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu berkat rohani yang selama ini mungkin kita sudah terima, tapi kita mungkin kadang suka jarang menyadarinya. Kita kadang-kadang selalu terfokus dengan apa yang terlihat secara fisik atau jasmani. Nah di Cool Block ini udah belum nih menuai berkat rohani nih gitu. Coba ya. Di Lydia coba udah belum nih kira-kira nih Block D nih menuai secara berkat rohani gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih mungkin berkat rohani yang aku rasa mungkin satu diberikan keberanian kali ya. Apalagi kan kalau aku kan orangnya pemalu, diam. Sama saya juga. Ya itu kadang apa ya, diberikan satu keberanian ya untuk bisa lebih berbicara mungkin di depan orang, terus bisa mendoakan juga, Amin. ambil keputusan juga gitu dengan firman-firman Tuhan yang benar gitu. Iya, iya. Ya, itu Haleluya. aja. Ya kita di sini semua yang melayani Tuhan ini, kita melayani karena kasih karunia ya. Amin. Kalau dibilang hebat atau luar biasa, kita nggak mampu, kita nggak punya skill yang bagus-bagus banget. Ya. Tapi kita punya hati yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, tulus melayani, benar. Yang pasti Tuhan disenangkan kalau kita nggak hitung-hitungan sama Ya, Tuhan. yes. Mungkin dari situ ya kita bisa tuh menuai berkat rohani dari pergaulan-pergaulan, Ya. komunitas-komunitas yang baik. Makanya itu kita ada yang namanya Cool ya. Yes. Betul. Di mana tempat kita tinggal yang terdekat, kalau ada komunitas
ya kita perlu ikut Iya. gitu. Karena pergaulan yang baik itu yang membangun, Iya. Amin. pergaulan buruk ya pasti merusak Iya. gitu ya kan. Bagaimana caranya kita mau menuai kalau kita aja nggak ini pertanyaan menarik nih, caranya gimana ya kita mau menuai berkat rohani? Coba dari gembalakunya Cimimi. Ya, kalau kita mau menuai udah pasti kita harus nabur Iya. nih. Nah, Ya, kalau bicara menuai pasti bicara nabur. nah, Nah, kalau kita mau nuai rohani, berarti kita harus nabur benih-benihnya juga benih rohani. Ya kan? Pasti benih kebajikan, Iya. benih kebenaran kita harus tabur. Nah, Hmm. mungkin caranya salah satunya sederhana sih ya, mungkin kita dengan berdoa. Iya, doa. Ya, kita dengan berdoa mendoakan orang Mm-mm. orang sakit, ya mungkin mendoakan orang yang sedang kesusahan, atau mungkin mendoakan orang yang sedang dapat berkat juga. Iya, betul. Dahsyat tuh gitu ya. Hmm. Jangan jadi orang yang senang lihat orang susah, susah ngeliat orang senang ya. Jadi itu sih kalau menurut saya yang paling sederhana itu ya dengan kita berdoa. Amin. Penting nggak tuh kok apa yang tadi Cimimi sampaikan, seberapa penting sih kita menuai berkat rohani itu menurut Hasan? Menurutku Iya. sangat penting ya kalau Hmm. kayak gitu, makanya kita tuh berkat rohani itu makanya kita kayak perlu cool kayak gitu kan, saling menguatkan, Iya. saling mendoakan kan, Iya. saling kasih support gitu kan. Ya, Hmm. biasanya kan yang lemah kita bisa saling menguatkan gitu. Iya, saling intinya kita saling masukan. Intinya kita saling support deh ya. Pasti itu ya. Tapi ya anggota kulnya mesti ngomong juga ke gembala kulnya kan kalau nggak dikasih tahu Ya, dia nggak bakal tahu ya. Iya, kita nggak tahu ya. Makanya di komunitas itu bagusnya sih terbuka ya. iya. Terbuka, nah di terbuka ya gembala kulnya masuk, ya mesti cerita. Jadi gembala kul kalau nanya itu ke anggotaku kalau ada masalah, gembala kulnya bukannya kepo nih, bukannya mau tahu. Ya tapi ya gembala kulnya harus tahu dulu baru bisa bantu. Betul. Kalau nggak diceritain, Iya. mana bisa bantu ya kan gembala kulnya ya kan. Harus terbuka, makanya dari terbuka itu ya semua kalau saya bilang tuh kita menuai semua berawal dari kul. Iya. Dari yang komunitasnya kecil itu kita baru bisa daripada kita di komunitas yang besar nggak ini loh maksudnya Saling gimana kenal, sih? nggak saling Iya nggak saling kenal. Kalau di kul kan orangnya segitu aja kan, ada masalah apa kita bisa tahu, Iya. kita bisa Iya. cerita ya kan. Iya. Tuhan itu dahsyat, amin. Amin, amin. Nah bedanya nih kalau berkat jasmani itu kan kita bisa lihat wujudnya ya. Iya. Nah itu nanti mungkin akan dibahas nanti nih di hari yang keberapa ya saya kurang tahu. Nanti ada yang dari kulayan akan membahas yang berkat jasmani. Sekarang kita membahas berkat rohani. Yes. Nah benar kata Cimimi, berkat rohani itu orang lain nggak bisa lihat ya. Itu yang tidak kelihatan, tapi yang merasakan ya kita sendiri. Iya. Ada gak kesaksian dari Kosem, Ciliti atau Cimimi? Boleh dong kasih ceritain ke ini biar bisa melihat, biar tahu gitu. Ada kesaksian gak membangun gitu, menuai rohani? Bisa disampaikan coba. Ya, nanti mungkin gantian ya. Ya gantian dah. Saksinya pasti beda-beda. Kalau saya ngerasanya gini, waktu kita maksudnya seperti yang tadi Samuel bilang ya, karya penebusan itu juga berkat rohani loh gitu ya. Jadi waktu kita benar-benar menghargai bagaimana Yesus berkorban untuk mengorbankan hidupnya untuk menebus kita ini yang cuman manusia berdosa, itu tuh harusnya berkatnya itu kita jadi berubah dalam pola hidup. Pola hidup itu bukan cuman kita harus jaga kesehatan, jaga harus olahraga, bukan gitu, tapi pola hidup itu pola bagaimana kita bertingkah, berpikir, ya kan, misalnya tadinya pemarah jadi tidak pemarah. Terus terang saya masih dulu tuh termasuk orang yang pemarah, cepat sedikit aja udah emosi gitu ya. Dan ini pun masih dalam tapi ini pun masih dalam perjuangan sebenarnya, naik turun aja ya sebenarnya. Tapi dengan adanya kita melayani, terutama apalagi kita jadi jemaat kul ya Ko ya, bagaimana kita menghadapi jemaat kul tuh yang beda-beda kan. Betul. Nah jadi di situ saya dilatih tuh bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana mengendalikan amarah gitu. Pertama kan takutnya kalau kita nggak bisa mengendalikan orang-orang dekat kita,
Yang jadi merugikan mereka gitu loh, bukan Iya, kita. Dan berdampak loh sama kesehatan kita kalau kita marah juga. Itu sih kalau saya lihat lebih ke perubahan perilaku gitu. Kalau dari Samuel, Kalau dari saya mungkin pengalaman dan kesaksian yang saya jalani itu berkat rohani yang kita bisa tuai itu bermula dari kesadaran kita akan karya penebusan yang tadi Cimi bilang. Karena dengan kita bisa menyadari kita ini diterima apa adanya sama Tuhan, kita akan bisa mulai untuk mengasihi Tuhan dan kita fokusnya akan berubah. Yang tadi betul. fokusnya hanya untuk cari pengakuan secara jasmani orang lain yang bisa diukur, yang bisa dilihat. Kita akan berubah karena kita mengasihi Tuhan, kita fokusnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. luar biasa. Dari situ kita akan mulai mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu berkorban untuk hal orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, saat kita mulai melayani orang lain, kita menjalani panggilan kita, mungkin keadaan kita secara pribadi nggak baik-baik aja, mungkin secara ekonomi, keluarga, segala macam pekerjaan ada masalah. Dalam saat kita melayani orang, mungkin kita bertemu orang yang mungkin lebih di bawah kita, bertemu orang yang punya masalah lebih besar daripada kita. Nah, di situ kita bahkan bisa dikuatkan dengan konseling mereka, masalah mereka. Oh, ternyata Tuhan menjaga saya luar biasa. Ternyata ada yang di mukanya kita bilang dia lebih parah, kita menyukuri Tuhan. Maka kita ternyata banyak hal yang selama ini kita anggap ini udah kita paling parah, ternyata orang lain bisa ngalamin yang lebih parah. Nah, di situ kita bisa belajar. Bahkan kita saat dengar kesaksian teman-teman, kalau mereka disertai Tuhan, diberkati Tuhan, kita juga akan dikuatkan lagi. Karena kita melihat, oh ternyata Tuhan bisa ngelakuin hal seperti itu loh di hidupnya dia, apalagi di hidup kita. Pasti nggak ada bedanya. Tuh, Tuhan yang sama ya. Iya. Nah, dari situ kita dapat kekuatan. Nah, berkat rohani yang kita dapat yaitu yang tadi dia bilang, keberanian dalam menghadapi masalah, ketenangan dalam menghadapi tantangan, dan juga damai sukacita dalam mungkin ya kita jalan dalam lembah kelam atau segala macam. Saat ini kita dalam di titik terendah, tapi selalu ada damai sukacita, itu juga berkat rohani. Bahkan itu jadi kunci kita supaya kita bisa keluar dari keterpurukan, bahkan menuai berkat-berkat jasmani yang lebih banyak. Amin. Gitu. Makanya orang bilang kalau mau bersyukur pasti nengoknya ke bawah ya. Ya. Kalau kita nengok ke atas mulu pegel nih, capek ya kan. Kalau ke bawah kan mendingan, ya kan. Kalau ke atas capek kita lihat orang punya ini, kita kan pengen. Lihat tetangga punya mobil baru, makanya kemarin tuh ada hamba Tuhan ngomong, kalau kita seperti itu berarti hati kita nggak beres. Kalau kita ngelihat sesuatu kayak gitu kan, Mbak dan Cimini bilang susah lihat orang seneng lihat orang susah ya kan. Nah itu bahaya tuh, itu kita rohani kita tuh berantakan tuh. Bagaimana kita mau menuai secara rohani ya kalau hati kita rusak ya kan. Makanya ya banyak-banyak dekat sama Tuhan. Dengan kita dekat sama Tuhan, kita pasti banyak bersyukur. Benar kata Samuel tadi bilang kan, kita bantu orang walaupun kita sendiri susah nih, tapi kita nggak egois. Kita bantu orang itu luar biasa loh, itu nggak gampang loh. Ngomongnya sih gampang, melakukannya berat amat gitu. Tapi kalau ya bersama Tuhan kita bisa. Percayalah, 1 Korintus 13 kan, pencobaan yang Tuhan nggak bakal kasih kita cobaan yang melebihi dari kekuatan kita sendiri gitu loh ya kan. Pasti ya Tuhan kasih jalan, apalagi niat kita emang murni tulus, kita mau nolong orang kan, pasti Tuhan kasih kekuatannya. Iya, banyak lah kesaksian mungkin dari sekian banyak. Saya juga ada kesaksian tapi nggak saya sampaikan di sini. Nanti yang ini nggak kebagian. Jadi silakan, ada kesaksian apa sih coba yang bisa? Kalau aku sih kesaksian dalam berkat rohani itu ya ketenangan mungkin ya. Kalau dalam kehidupan kita pasti banyak menghadapi masalah. Nah, tapi kalau di dalam Tuhan tuh pasti
apa ya, ada ketenangan gitu dalam Iya. menghadapi masalah itu gitu. Hmm. Jadi kalau ada ketenangan juga Tuhan bisa masuk ke apa, pikiran ke hati kita gitu. Iya. Jadi kita bisa ambil keputusannya dengan tenang juga gitu. Kalau misalnya kita menghadapi masalah itu dengan apa, maksudnya emosi Iya. atau dengan pikiran yang aduh nggak tenang gitu, Tuhan gimana mau bantu gitu kalau Iya, misalnya iya, dari kita betul. sendiri juga nggak mau mengandalkan dia gitu. Kalau aku sih Makanya itu sih. kita semua itu memang lagi tahap proses ya, kita semua. Kita tuh tiap hari belajar. Pada saat kita minta kesabaran, Tuhan pasti proses kita nih. Iya. Lu sabar nggak? Ya bener kata orang, kalau enggak ujian kan nggak tahu lulus apa enggak. Makanya tuh diuji terus ya kan, sampai kita bisa menuai ya kan. Saya percaya Cool Block D ini juga pasti menuai jiwa-jiwa Amin, ya kan? amin. Selain menuai berkat jiwa-jiwa, rohani, jasmani, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ya kan? Ya. Saya percaya kita nggak ada yang mustahil kalau kita terus ngandelin Tuhan. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, apakah berkat rohani adalah sesuatu yang perlu kita usahakan juga seperti berkat jasmani? Jika iya, apa bagian kita untuk mengusahakan berkat rohani? Terakhir, silakan jawab. Cimini ke Lydia, saya mau. Oke. Kalau menurut saya harus, Hmm. malah harus lebih gencar daripada kita mengejar berkat jasmani. Karena jasmani itu kan sementara ya, Dagingannya. kedagingan, dan itu apa namanya, nggak kekal kan, semuanya akan binasa nantinya gitu. Iya. Tapi kalau berkat rohani ini kan yang kekal, Hmm. yang akan kita bawa nih nanti. Iya. Kalau segala harta kan pasti ditinggal punya. Hmm. Jadi harus banget Harus banget banget. dikejar. Harus banget kita kejar nih. Iya, Kita harus harus banget. banyak-banyak berdoa, Iya. harus banyak-banyak cari Tuhan. Nah, Yes. kebetulan kita di sini ada yang namanya rumah doa pagi. Iya. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.50 sampai selesai. Iya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita ikut terus mencari hadirat Tuhan pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas. Saya percaya Cool akan menuai. Amin. Amin. Menuai berkat rohani, jasmani, semuanya menuai. Yes. Amin. Cool terjadi multiplikasi. Ya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami bicarakan ya Tuhan, semua untuk hanya hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Iya. Kami memberkati, melepaskan berkat ya Tuhan buat Cool Block D ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Balakul, Koasen, Cimimi Tuhan. Ya. Kau memberkati Tuhan keluarga ini, pekerjaan, usahanya Kau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Amin. Juga buat anggota Coolnya Tuhan, Cool Block D Tuhan. Kami percaya Cool Block D terjadi multiplikasi. Amin. Akan lahir murid-murid yang Ya. handal di Cool Iya, Block D dalam Tuhan. nama Yesus. Yang menang, menuai secara rohani ya Tuhan. Amin. Secara jasmani, secara berkat keuangan ya Tuhan. Kau Amin. Tuhan yang memberkati Cool Block D ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami Amin. dikasih kesempatan Ya Tuhan. untuk membagikan berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Amin.